Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita bangkit berdiri. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat sore juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini, gereja merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-32. Dan tentu lewat Ekaristi Kudus ini, lewat sapaan Allah yang kita dengarkan lewat bacaan, kita diajak sungguh untuk merenungkan kembali seluruh pemberian hidup kita kepada Allah. Minggu lalu kita mendengarkan tentang hukum kasih yang dibawa oleh Yesus sendiri. Dan hari ini kiranya kita dapat belajar bagaimana hukum kasih itu secara nyata dihidupi oleh dua janda miskin yang dikisahkan dalam bacaan pertama maupun dalam Injil. Semoga semuanya itu memberikan kita peneguhan untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, dan semoga pula dalam seluruh kehidupan kita dapat mewujudkan hukum kasih itu sehingga kita dapat mengalami kegembiraan dan sukacita dalam kehidupan kita. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami untuk memberi dengan hati sebagaimana janda dalam bacaan hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah yang kami butuhkan secara cukup agar kami bisa berbagi dengan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk menghargai hal-hal kecil karena walau kecil merupakan anugerah Bapa bagi ciptaannya.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pastor Willibrordus Wele, yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Engkau telah menganugerahi dia kehidupan, menuntunnya dengan penuh kasih, dan Engkau telah memilihnya dari tengah umat-Mu menjadi imam-Mu, dan Engkau utus melayani umat-Mu pula. Kami mohon berikanlah kekuatan,
kesehatan, dan semangat di dalam menjalani kehidupannya, terlebih di dalam pelayanan-pelayanannya kepada umat-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu, ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayang itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan
yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat."
Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya kira kita masih mengingat hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasih yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih ini tentu saja kalau kita dengar rasa-rasanya gampang. Tetapi ketika kita mau wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, rada-rada sulit. Karena kadang orang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak peduli kepada sesama. Kadang orang sungguh peduli kepada sesama tetapi tidak didasarkan pada kasih kepada Allah. Kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, dalam kisah perjumpaan Nabi Elia dengan seorang janda, mungkin kita bisa memahami sedikit bahwa pada zaman itu seorang janda adalah seorang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pegangan atau jaminan untuk hidup. Tidak ada orang yang bisa menafkainya. Beda dengan kalau kita sekarang, zaman sekarang, janda pasti mempunyai hak ketika diceraikan oleh suaminya, ya kan? Tergantung siapa yang salah. Nah, tetapi pada zaman itu seorang janda tidak mempunyai apa-apa. Ketika diceraikan misalnya oleh suaminya, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa, warisan apalagi. Nah, siapa yang akan memperhatikannya? Apalagi ketika dia pasangannya meninggal misalnya. Maka kalau dalam bahasa Injil yang dikatakan tadi, ketika dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak tentang ahli-ahli Taurat bahwa mereka mencaplok rumah janda-janda. Jadi kan ketika suaminya meninggal misalnya, maka dikatakan ia tidak berhak lagi atas tempat itu. Karena yang punya adalah suaminya. Dalam kehidupan keluarga zaman itu, istri tidak punya apa-apa. Yang punya semua adalah suami.
Maka ketika pasangannya meninggal, misalnya suaminya, maka ia diusir dari tempat di mana ia tinggal. Jadi itulah dikatakan dikritisi oleh Yesus kepada orang ahli-ahli Taurat itu bahwa mereka mencaplok rumah janda-janda. Dengan kata lain bahwa janda-janda pada zaman itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak lagi mempunyai suatu pegangan hidup, tidak mempunyai suatu harapan yang dapat memberikan mereka semangat untuk menjalani kehidupan. Nah, kita coba kembali melihat apa yang disampaikan dalam kitab pertama Raja-Raja dalam bacaan pertama tadi, bahwa ketika Nabi Elia itu pergi ke Sarfat, lalu ia berjumpa dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Dan bisa kita membayangkan kisah ini apakah suatu kisah ejekan terhadap seorang janda itu, atau suatu kisah yang mengajarkan suatu makna kehidupan kepada kita. Karena Elia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum. Cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Dan ketika Elia meminta air minum dan roti, lalu sang janda itu berseru, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ketika Nabi Elia itu meminta roti, meskipun tidak ada roti, yang ada hanyalah segenggam tepung, tapi sang janda itu sungguh percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Elia kepadanya. Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Sang janda ini percaya sabda yang disampaikan oleh Nabi Elia kepadanya, bahwa itu akan sungguh terjadi padanya. Seorang yang tidak mempunyai pegangan hidup, yang sungguh-sungguh mengharapkan bahwa apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Elia itu boleh terjadi pada dirinya. Ia percaya dan membuat roti bagi Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan. Ada suatu harapan yang sungguh besar dari seorang janda ini. Ada keyakinan dan tentu saja ada belas kasih. Bagaimana di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kekurangannya, yang hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak, yang baginya mungkin saja hanya sekali mereka masak bersama dengan anaknya, lalu habis. Setelah itu dari mana mereka dapat lagi? Pasti tidak ada lagi. Tetapi karena ia percaya akan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia kepadanya, antara percaya dengan Allah, mengasihi Allah, dan juga mengasihi sesamanya, hidup di dalam dirinya, memberikan hidup seutuhnya
baik dalam keyakinan kepercayaan kepada Allah maupun dalam relasinya dengan sesama. Coba kita bisa membayangkan ketika kita dalam posisi sang janda ini, baik dalam janda yang dikisahkan dalam bacaan pertama maupun janda yang dikisahkan dalam bacaan Injil. Dalam situasi serba kekurangan, ketika orang meminta kepada kita, apakah kita akan mengatakan, baik, saya akan berikan? Saya kira tidak. Yang terjadi kemungkinan besar adalah saya tidak punya apa-apa. Apa yang saya bisa beri? Di sini atau lewat sabda Allah ini, Yesus ingin memberikan pengajaran kepada para muridnya dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Bagaimana seorang janda miskin memberikan persembahan, dikatakan 2 keping tembaga, 1 keping yang paling kecil itu dikatakan sepeser, dan itu dipersembahkan seluruhnya. Apa yang menjadi harapannya? Apakah ia mengharapkan uluran tangan sesamanya? Tidak. Ia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Itu artinya ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya. Hidupnya memang mungkin secara manusiawi tergantung dari apa yang ia miliki itu. Sekali ia pakai habis, dan apakah akan ada berikutnya? Tidak. Dan berikutnya, kalau tidak ada belas kasih, maka ia akan mati. Ia memberikan seluruh harapannya, ia memberikan seluruh nafkahnya, dikatakan dalam Injil tadi. Tetapi di sisi lain bahwa justru itu dipuji oleh Yesus. Dikatakan ia memberi lebih banyak daripada orang-orang kebanyakan yang memasukkan banyak uang ke peti persembahan itu. Secara jumlah memang yang memberi lebih banyak itu yang mestinya dipuji. Tetapi kok kenapa persembahan sang janda yang hanya memberikan uang atau recehan uang paling kecil, dikatakan oleh Yesus memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu? Karena ia memberi dari apa yang ia miliki dalam segala ketulusannya. Ia memberikan seluruhnya secara penuh, secara total. Ia mempersembahkan bahkan hidupnya. Karena hidupnya dalam tanda petik tinggal ditentukan oleh apa yang ia miliki saat itu. Tetapi itu pun ia persembahkan kepada Allah. Ia memberikan seluruh miliknya, seluruh nafkahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentu itu berarti bahwa ketika memberi persembahan bukan soal jumlah, tetapi soal ketulusan, soal pemberian secara total. Kalau seandainya Yesus memuji dari segi jumlah, ia akan memuji orang-orang kaya yang memberikan persembahan itu. Mungkin persembahannya begitu banyak. Tetapi mungkin saja bahwa pemberian persembahan itu tidak mempengaruhi kehidupannya, tidak mendatangkan kekhawatiran akan kehidupannya, tidak akan mengganggu kehidupan selanjutnya.
Jadi ia memberikan tanpa ada efek, atau bahkan mungkin karena begitu kayanya orang sekarang, seringkali orang tidak tahu kalau ternyata ia sudah menyumbang masjid ini, menyumbang gereja ini, menyumbang apa ini dan seterusnya. Karena semuanya diatur oleh orang lain yang ia tahu bahwa ia mempunyai banyak harta. Tetapi ketika memberi tidak ada efek kekhawatiran pada dirinya dan tidak ada pengharapan dari apa yang ia persembahkan itu. Janda yang memberikan persembahan meskipun kecil. Dalam kisah bacaan pertama tadi, janda mengolah tepung yang ia miliki segenggam itu dijadikan roti dan diberikan kepada Nabi Elia. Sang janda yang dikisahkan dalam Injil adalah memberikan kepingan perak yang kecil harganya, yang terakhir dia punya, untuk ia persembahkan. Harapan di balik semuanya itu adalah bahwa mereka sungguh percaya akan belas kasih Allah, dan mereka sungguh percaya bahwa apa yang mereka persembahkan bukan dari segala kelebihan mereka, tetapi dari segala kekurangan mereka, yang artinya mereka memberikan secara tulus, bukan karena terpaksa, ikhlas dan sepenuh hati, total. Nah, inilah yang mestinya menjadi pembelajaran bagi kita yang masih bersiara di muka bumi ini sebagai orang-orang yang percaya bahwa dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam memberikan persembahan, kita mesti sungguh total, bukan karena terpaksa. Apalagi kalau dipaksa baru memberikan suatu pelayanan. Nah, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan keluarga. Kalau di awal kehidupan keluarga biasanya Pak Sutri itu mengatakan, aku mencintai engkau. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya dengan berbagai macam persoalan kehidupan keluarga, cinta itu mulai luntur. Cinta itu kemudian mulai pupus, diganti dengan yang lain. Bagaimana seorang suami atau seorang istri memberikan waktu sepenuhnya, seutuhnya dalam kasih pelayanan kepada keluarganya. Bagaimana ia bisa memberikan suatu persembahan atau korban-korban yang mendatangkan justru kegembiraan, sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Bukankah dalam bacaan kedua tadi dikisahkan Kristus mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita? Dalam kehidupan keluarga selalu dikisahkan hal yang sama, bahwa seorang suami mesti mengejawantakan kasih Kristus kepada jemaat. Seorang suami mesti meneladan Kristus, bagaimana Kristus mencintai jemaatnya. Demikianlah juga suami mencintai istrinya. Dan sebaliknya, seorang istri dikatakan bagaimana jemaat sungguh tunduk percaya kepada Tuhannya. Demikian pula seorang istri harus tunduk percaya kepada suaminya. Nah, ini akan terjadi timbal balik. Tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Suami mengasihi istri atau istri hanya tunduk kepada suami. Berjalan seiring sebagai suatu relasi kasih antara suami dan istri yang berteladan pada relasi kasih antara Tuhan dan jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengar dan kita renungkan ini sungguh memberikan kita suatu semangat dalam menjalani kehidupan kita, terlebih dalam hidup iman kita
kepada Allah sang sumber kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menanggapi sabda Allah ini dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang dikandung dari Roh Kudus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang mengasihi orang-orang yang lemah dan hina. Marilah kita berdoa pula untuk semua orang yang miskin. Marilah mengatakan, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Lindungilah gereja dari godaan mencari kekuasaan dan kekayaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua instansi pemerintah. Jagailah mereka dari godaan menjadi serakah, korup, serta menyalahgunakan kekuasaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para janda dan yatim piatu. Lindungilah mereka dari keputusasaan, dan buatlah kami menyadari bahwa mereka membutuhkan cinta kasih dan perhatian. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang miskin, yang selalu hidup tidak menentu. Semoga kami membuat hidup mereka lebih terjamin, dan kami berdoa juga untuk orang-orang kaya. Semoga mereka membuka hati dan tangan mereka bagi kebutuhan sesama. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami sendiri yang berkumpul di sini. Jadikanlah kami murah hati dan rela berbagi, bukan hanya dari kelimpahan kami, tetapi juga dari kekurangan kami. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Semua keprihatinan kami percayakan kepadamu. Bermurah hatilah terhadap kami, dan jadikanlah kami murah hati oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami. Jadikanlah kami sebagai gerejamu yang dengan tekun dan nyata mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya.
dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menaburkan benih sabdamu dalam hati kami dan mengharapkan agar benih itu berakar, tumbuh, berkembang, serta menghasilkan buah yang melimpah. Semoga rezeki surgawi yang telah kami terima ini meneguhkan usaha kami untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-32, 7 November 2021. Misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu sehat dan sudah divaksin, cek suhu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Persiapan katekumen baptis dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Persiapan baptisan anak SD kelas 3 sampai kelas 6 setiap hari Minggu jam 10:30 siang di SD Frater Teratai 2. Persiapan baptisan remaja, SMP, dan SMA setiap hari Minggu jam 10:30 siang di Aula Paroki lantai 4. Persiapan baptisan dewasa, mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga setiap hari Rabu jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Masih terbuka pendaftaran untuk yang berminat, disilakan menghubungi Sekretaris Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 1 siang. Baptisan bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya, telah dipakai Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 27 dan 28 November 2021. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan, Jetri dengan Nobert Sule pengumuman ketiga, Dianita Kala Padang dengan Budi Daen Patola pengumuman kedua,
Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan melaporkan kepada pastor paroki. Sumbangan aksi Natal 2021 sudah dibuka. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya di sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Oktober 2021 sebagai berikut. Saldo awal 1 Oktober 2021 Rp2.872.922.848 rupiah. Penerimaan bulan Oktober 2021 Rp619.117.125 rupiah. Pengeluaran bulan Oktober 2021 Rp369.091.526 rupiah. Saldo akhir 31 Oktober 2021 Rp3.125.948.447 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp17.819.816.886 atau berkisar 72% dari 25 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan. Namun berdasarkan perhitungan kondisi keuangan saat ini, panitia masih defisit sekitar 4 miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan gereja yang ditargetkan sudah dapat digunakan pada Paskah 2022. Berhubungan pembangunan gereja belum rampung, panitia terus menghimbau kepada umat agar sudi kiranya berkenan menyumbang secara berkelanjutan, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk material, hingga pembangunan selesai. Penyumbang boleh pribadi maupun berkelompok atau kategorial. Sumbangan dalam bentuk bahan bangunan seperti semen, pasir, batu merah, ciping, dan lain-lain sebelum dikirim ke lokasi, mohon berkoordinasi dengan panitia atas nama Bapak Reynold. Kami sangat bersyukur atas perhatian dan tanggapan umat akan kebutuhan pembangunan gereja beserta isinya. Berikut kebutuhan dana untuk inventaris dan bangunan yang dibutuhkan dan masih sangat memerlukan uluran tangan dari umat. Pertama, 2 buah menara gereja masing-masing 50 juta rupiah dengan total 100 juta. Kedua, 14 buah relief jalan salib masing-masing 7.500.000 rupiah dengan total 105 juta rupiah. Yang ketiga, bangku gereja dengan kisaran dana 16 sampai 20 juta rupiah. Sekali lagi kami selaku panitia tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan baik dalam bentuk tunai maupun material untuk pembangunan gereja. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Kepada segenap umat yang hadir, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing dalam Ekaristi Kudus ini sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah.
Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.